Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ari Galeri. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setiap wilayah di Indonesia pada umumnya memiliki mitos yang beredar di kalangan masyarakat, tak terkecuali di Kepulauan Riau, Kepri. Mitos yang diwariskan secara turun-temurun dari para nenek moyang kepada generasi-generasinya. Kira-kira apa saja mitos yang populer berasal dari Kepri? Mitos bermakna cerita suatu bangsa mengenai dewa dan pahlawan pada zaman dahulu, mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, serta bangsa tersebut. Mitos mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara yang gaib. Berikut adalah 10 mitos yang populer di kalangan masyarakat Kepri. Yang pertama, mitos Pulau Banyangan. Pulau Banyangan merupakan pulau kecil yang indah dan kaya akan sejarah. Dikisahkan bahwa pulau ini menjadi mas kawin sang raja kepada permaisuri, seorang sastrawan besar Melayu. Raja Ali Haji yang juga penulis Gurindam 12 menjadikan pulau ini sebagai tempat makannya. Mitos yang berkembang di masyarakat dan diyakini kebenarannya adalah adanya larangan untuk muda-mudi yang pergi berduaan ke pulau ini karena dapat menimbulkan terjadinya 2 hal. Pertama adalah mereka dapat langsung menikah atau dapat putus secara tiba-tiba, atau hubungan keduanya akan retak dalam waktu yang cepat. Selain itu, terdapat makhluk gaib di pulau ini, karena makhluk gaib tersebut sering membuat jebakan agar seseorang menghilang atau disembunyikan oleh makhluk gaib di pulau ini. Yang kedua, mitos batu babi. Mitos ini terdapat di daerah Senggarang, kota Tanjung Pinang, yang tepat berada di depan wihara besar di daerah itu. Batu babi ini jelas terlihat saat pasang dan surut air laut. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, dulunya masyarakat yang memelihara babi di daerah ini, namun karena keterbatasan lahan dan sumber makanan, sedangkan jumlah babi semakin banyak, maka babi ini ingin menyeberang ke Pulau Penyengat. Pulau Penyengat memiliki rumput yang muda dan segar serta luas. Itulah yang membuat salah satu kelompok induk, bapak dan anak-anak babi tersebut ingin menyeberang, namun naas, usaha sekelompok babi itu tidak berhasil. Mereka mencoba menyeberang, namun tetap tidak berhasil juga. Untuk yang ketiga kali mereka hampir berhasil, namun tiba-tiba kawan babi itu berubah menjadi batu. Masyarakat setempat percaya bahwa Pulau Penyengat tidak menerima kehadiran babi. Itulah sebabnya sampai saat ini di Pulau Penyengat tidak terdapat babi. Selain itu, tanaman sayur di pulau itu bebas dari hama babi. Yang ketiga, mitos Pulau Paku Tanjung Pinang. Mitos yang dipercayai masyarakat tentang pulau ini yaitu terdapat sebuah pohon yang ada di tengah Pulau Paku. Pohon ini berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Jika pohon ini subur, maka kehidupan ekonomi masyarakat juga akan berkembang dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Selain itu, terdapat mitos jika seseorang perantau yang sudah sukses dan menetap lama di kota Tanjung Pinang, kemudian ia ingin pulang ke tempat asalnya, maka ia harus melemparkan sedikit emas ke Pulau Paku. Ini dilakukan sebagai wujud ucapan terima kasih atas kehidupan baik yang diperolehnya selama berada di kota Tanjung Pinang. Yang keempat, mitos Tok Hitam. Tok Hitam merupakan seorang sufi, yaitu orang yang menyebarkan dan mengembangkan agama Islam di daerah Seinam Bitan. Tok Hitam dikenal sebagai sosok yang ahli dalam mengobati penyakit. Ia sangat disegani. Selain itu, Tok Hitam memiliki ucapan yang ampuh. Ucapan yang terlontar dari mulutnya pasti selalu terjadi. Masyarakat mempercayai sebagai tokoh yang memiliki ilmu mumpuni. Saat ini kepercayaan itu masih ada pada masyarakat sekitar. Mereka masih sering mengunjungi makam Tok Hitam untuk berdoa agar disembuhkan dari berbagai penyakit. Makam Tok Hitam disebut berada di daerah Kijang dan dijaga oleh tokoh masyarakat bernama Mustafa Akbar. Yang kelima, mitos Batu Duyung. Batu Duyung adalah sebuah makam keramat yang dipercayai masyarakat setempat memiliki keramatan. Orang yang dimakamkan di sini dulunya adalah seorang ulama yang selalu mengajar anak-anak mengenai agama Islam. Ulama ini memiliki jasa yang besar dalam menyebarkan agama Islam di daerah Kijang. Ia dimakamkan di suatu tempat dekat batu besar. Batu itu berubah menjadi menyerupai duyung. Oleh karena itu, masyarakat menyebutkan dengan makam Batu Duyung. Yang keenam, mitos Pulau Hang Tuah. Pulau Hang Tuah adalah pulau kecil yang berada di depan pantai Kijang. Masyarakat setempat meyakini pulau ini sebagai tempat persinggahan Hang Tuah dengan bala tentaranya pada zaman dahulu. Hang Tuah juga menjadikan pulau ini menjadi tempat persembunyiannya. Tak semua orang dapat melihat pulau ini karena pulau ini hanya muncul di waktu tertentu dan orang-orang tertentu saja yang dapat melihatnya. Itulah yang melatar belakangi penamaan pulau ini menjadi Pulau Hang Tuah. Yang ketujuh, mitos Palasik atau kepala terbang. Palasik adalah seseorang yang dianggap ilmu buruk
seseorang yang dihinggapi ilmu buruk ini, sewaktu-waktu kepalanya akan terpisah dari badannya dan terbang mencari bayi yang baru lahir. Setelah menemukan bayi yang dijadikan mangsa, ia akan menghisap darahnya sehingga bayi tersebut akan sakit dan diare, bahkan dapat menyebabkan kematian. Bayi yang mengalami sakit dan diare hanya bisa disembuhkan oleh Palasik itu sendiri. Ibu dari bayi itu harus mendatangi rumah Palasik untuk meminta obat agar anaknya cepat sembuh. Yang ke-8, mitos penabuh. Penabuh merupakan orang yang suka memenggal kepala anak, terutama anaknya berada sendirian di rumah tanpa ditemani orang tua. Kepala anak yang dipenggal ini akan diberikan kepada pekerja yang sedang membangun jembatan dan ditanam di beton, pangkal, dan ujung jembatan tersebut. Ritual ini dipercaya agar jembatan yang dibangun dapat tahan lama. Hal ini menimbulkan mitos baru, yaitu di jembatan yang baru dibangun sering dijumpai adanya anak kecil yang hanya memiliki kepala. Yang ke-9, mitos makam Belanda Tanjung Uban. Terdapat makam tentara Hindia Belanda di daerah Tanjung Uban yang bentuknya berbeda dengan makam masyarakat sekitar. Perbedaan mencolok terletak pada ukuran makam yang besar, batu nisan yang tinggi. Masyarakat sekitar yang tinggal di dekat makam sering mendengar adanya berbagai aktivitas di makam itu. Tak tampak setelah dilihat. Masyarakat setempat melarang anak-anak mereka mendekati makam itu karena sangatlah angker. Yang ke-10, mitos orang Bunian Tanjung Uban. Masyarakat di daerah Bintan, khususnya di Seileko, meyakini adanya orang Bunian di wilayah itu. Orang Bunian adalah orang halus yang sewaktu-waktu dapat menyerupai manusia dan hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja, yaitu seseorang yang disukainya untuk dijadikan suami. Masyarakat setempat percaya bahwa orang Bunian tinggal di pedalaman hutan atau bukit. Mereka percaya orang Bunian akan keluar hutan atau bukit biasanya menjelang waktu maghrib. Oleh karena itu, anak-anak dilarang keluar saat maghrib. Kehidupan orang Bunian sama dengan manusia, yaitu memiliki keluarga dan anak. Orang Bunian hanya dapat dilihat saat mereka ingin menampakkan diri. Mereka akan menyerupai manusia jika ada seseorang yang mereka sukai untuk dijadikan suami. Seorang yang diculik orang Bunian akan mereka bawa ke kampung dan keluarga mereka. Orang yang telah dibawa orang Bunian susah untuk kembali ke keluarganya karena sudah memiliki alam yang berbeda. Orang yang telah dibawa oleh orang Bunian dapat kembali lagi setelah keluarga orang Bunian melepaskannya. Namun kondisi fisik dan jiwa orang dikembalikan tersebut sudah tidak waras lagi. Nah, itulah pembahasan tentang mitos-mitos yang populer dari Kepulauan Riau. Ya, semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih.